Sampai ketemu lagi dengan channel TMDI Info. Channel yang mengedukasi isu-isu penting di bidang ekonomi, khususnya bidang perdagangan, industri, dan investasi. Saudara-saudara sekalian, pada beberapa waktu akhir ini kita menghadapi persiapan pemilihan umum. Sudah banyak isu-isu yang dikemukakan oleh pasangan calon, baik di bidang hukum, ekonomi, dan isu pangan. Kita mengetahui bahwa pangan ini sangat penting bagi negara yang berpenduduk jumlah besar seperti Indonesia. Ketersediaan pangan sangat mempengaruhi kondisi politik dan bahkan kondisi sosial lainnya. Pada saat ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Yuli Tambunan. Bapak Yuli Tambunan berpengalaman di berbagai bidang di sektor perdagangan, bahkan beliau pernah menjadi atase perdagangan di Spanyol. Mari kita dengar beberapa hal yang menarik dari Bapak Yuli Tambunan. Terima kasih Pak Pos Barat. Sangat senang kami bisa hadir di sini dalam rangka undangan Pak Pos untuk membahas mengenai topik-topik menarik dalam pembahasan beberapa hari yang lalu, tanggal 1 Januari lalu, di topik KPU mengenai pangan dan lingkungan yang kita bahas di sini. Sebenarnya saya melihat ada hal-hal yang masih kurang dibahas di sini karena keterbatasan waktu mereka berdebat, diskusi, sehingga mereka tidak mengulas hal-hal menarik di situ. Nah, namun kesempatan ini kami akan mencoba membahas mengenai hal-hal yang masih belum terungkap di sini, yaitu pertama mengenai pangan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pangan ataupun umpamanya adalah beras yang di Indonesia adalah hak bagi warga negara Indonesia untuk mencukupi pangan bagi warganya yang dilindungi dalam Undang-Undang Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara Indonesia harusnya pemerintah wajib memenuhi pangan yang ada, yang dibutuhkan mereka. Dan terakhir ini memang impor beras kita, katakanlah pangan ini adalah beras karena kita hampir 95%, 98% adalah kita konsumsi beras. Ya, jadi beras yang diimpor dari dunia di Indonesia tahun 2023 itu sangat meningkat pesat. Ya. Ini karena adanya iklim yang sangat berubah, panas yang El Nino yang berkepanjangan, dan juga ada hal-hal yang ada permintaan yang tidak stabil. Lalu di tahun 2003 itu impor kita menyentuh 3,06 juta ton, ya, yang berarti meningkat sebesar 613% dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai pada itu 429.000 ton. Nah, lalu kalau negara-negara sedangkan yang impor itu adalah dari Thailand, ya, yang utama Thailand, lalu ada juga dari Vietnam, Pakistan, Myanmar, ya. Nah, ini udah tradisi kita melakukan impor dari Thailand. Lalu kalau kita lihat ada juga kita melihat impor pangan lainnya juga termasuk gandum atau menteri lainnya, tapi lebih dominan adalah beras karena gandum itu sebesar 2,26% dari total serealia makanan impor yang kita impor dari dunia, dari pasar dunia. Jadi dalam El Nino yang berjalan berdasarkan itu 2-3 bulan setelah itu baru kita melihat bagaimana naiknya harga beras yang ada di Indonesia
Sedangkan ada satu yang menjadi peringatan yang disampaikan pada Menteri Perdagangan belakang ini bahwa kita akan impor tahun 2024 sebesar 5 juta ton dari imbas dari krisis pangan dunia dan tantangan iklim. Jadi dari mana kita mengimpor 5 juta ton? Apa yang kita hadapi dalam rangka menghadapi impor yang 5 juta ton itu? Disinyalir negara-negara eksportir akan menahan laju impor ke pasar global karena dia juga butuh. Nah, apabila terjadi maka kita akan kewalahan mencari impor dari mana. Sebenarnya Kamboja sendiri sudah mulai mengurangi impor. Kamboja sudah banyak impor ekspor, tapi Kamboja sendiri sudah mulai menahan laju ekspor karena dia pikir negara ini sangat membutuhkan di kemudian hari. Pak Yuli, uh, kalau kita selalu tergantung kepada impor, berarti kita tidak berusaha untuk meningkatkan produksi. Bagaimana kira-kira, apakah produksi masih bisa ditingkatkan dalam rangka mengurangi impor? Ya, tantangan kita adalah lahannya semakin berkurang, petaninya semakin meninggalkan lahan tempat-tempat yang biasa kerjakan, merubah tradisi dari petani jadi ke hal-hal yang industri ataupun meninggalkan lahan pertanian ke kota. Nah, itu yang harus dikembalikan mereka dari tempat-tempat yang sudah tinggalkan itu kembali ke bekerja sebagai petani, sebagai yang tradisional. Untuk itu yang dilaksanakan adalah memberikan insentif bagi mereka sehingga mereka tertarik untuk menanam kembali atau bekerja kembali di lahan pertanian ataupun tanam padi seperti sebelumnya. Itu yang perlu kita menarik sebenarnya pemikiran dari Pak Yuli ini. Bagaimana supaya kita bisa mengembalikan petani kepada pekerjaan yang lama agar bisa produksi meningkat. Akan tetapi kita mengetahui bahwa konsumsi beras semakin lama semakin bertambah. Bagaimana pendapat Pak Yuli? Apakah mungkin kalau penduduk Indonesia ini kita persuasi untuk mengurangi konsumsi beras dan mengganti dengan bahan makanan lain? Ya, terima kasih. Menarik juga Pak Pos. Ada satu pemikiran bahwa kita akan mengganti seperti di sebagian timur kan sagu yang biasanya tradisinya. Tapi mereka pikir, wah ini soal gengsinya ada, masa makan sagu. Jadi padahal kadar gizi yang ada dibandingkan beras tidak jauh berbeda. Jagung juga tidak jauh berbeda dengan beras, tapi memang kita lihat harga jagung naik tinggi ya. Tapi kalau kita lihat peluang-peluang banyak yang kita akan alternatif daripada itu sebagai pengganti daripada beras banyak kita lakukan. Tingkat kemauan daripada pemerintah ataupun pihak-pihak otoriti yang akan mentradisikan mereka. Sebagaimana kita ketahui di Eropa mereka bisa makan tanpa beras, bisa makan mereka makan misalnya kentang dan sebagainya. Kita bisa budayakan mulai ketergantungan makan beras. Contohnya Kementerian Pertanian berapa tahun lalu sudah mentradisikan di kantornya untuk tidak makan sehari-hari konsumsi di kantor, tidak makan beras nasi misalnya gitu ya. Tapi saya tidak tahu terakhir nih, kalau dibudayakan di antara lintas kementerian sebagai contoh akan mengurangi ketergantungan beras, maka otomatis demand terhadap beras berkurang, otomatis harganya akan menurun kalau demand turun. Itu yang perlu kita lakukan ya di samping. Baik, terima kasih. Saya kira beberapa hal yang penting yang kita catat dalam pertemuan hari ini adalah bahwa kalau kita mengimpor beras, berarti
harga di dalam negeri bisa lebih stabil, tetapi akan mengurangi pendapatan petani. Produksi beras masih bisa ditingkatkan walaupun lahan pertanian semakin terbatas karena banyak yang dirubah menjadi rumah, perumahan atau sebagai tempat lahan industri. Pak Yuli tadi mengatakan bahwa masih mungkin mengurangi konsumsi beras dengan merubah pola makan masyarakat Indonesia yang saat ini memang 95% penduduk Indonesia adalah mengkonsumsi beras. Tetapi masih ada kemungkinan untuk kembali kepada konsumsi sagu bagi masyarakat tertentu, demikian juga jagung. Gandum juga. Terima kasih para pendengar sekalian, kita ketemu lagi nanti di dalam acara TMDI Info yang berikut. Sampai ketemu lagi.